Allahumma salli alaihi Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, ini adalah suatu yang sangat berat. Kenapa? Karena Ismail ketika itu adalah anak yang dinantikan. Ya. Setelah Ibrahim menikah dengan Sarah, maka puluhan tahun tidak punya anak. Setelah menikah dengan Hajar, baru kemudian punya anak Ismail. Kemudian sejak kecil Ismail sudah dijauhkan dari Ibrahim alaihissalam, dibawa ke Mekah. Kemudian ketika Ismail sudah mencapai dewasa, maka Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihi wassalam. Dan ketika itu anaknya cuma satu, masih Ismail, dan sudah dewasanya, sudah kuat-kuatnya, maka Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih sang anak. Dan itu saat di mana seorang ayah benar-benar terpikat hatinya dengan sang anak. Ketika sang anak sudah dewasa, kemudian idza balagha ma'usaya, kemudian sudah kuat, sudah bisa menggantikan kedudukan ayahnya, istilahnya kita ya. Kemudian disuruh sembelih. Dan perintah tersebut datang dalam bentuk wahyu yang paling rendah. Inni ara fil manami anni athbahuk. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Dan Ibrahim alaihissalam hanya mimpi sekali. Tidak perlu mimpi berulang-ulang. Begitu mimpi sekali dia menyembelih anaknya, maka dia tahu ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah wahyu yang terendah. Wahyu terendah adalah mimpi. Kemudian setelahnya terkait dengan malaikat datang menjelma menyampaikan, atau malaikat meniup dalam hati, atau Allah berbicara mi wara'il hijab, yaitu langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah memberi ilham. Ini wahyu terendah adalah mimpi. Namun Ibrahim alaihissalam meskipun itu model wahyu terendah, dia tidak tawar-menawar, tidak menunggu mimpi kedua kali, dan dia tidak mengatakan ya Allah tidak ada keperintah yang lain. Maka langsung dia berjalan menuju anaknya, siap untuk menyembelih sang anak. Dan dia mengatakan, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu, fanzur madza tara. Bagaimana menurutmu? Dan dia caranya lembut. Dia tidak bilang Ismail sini saya sembelih kau, enggak. Dia bilang bagaimana menurutmu wahai putraku? Apa jawaban putranya? Ya abati fal ma tu'mar satajidu insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Insyaallah kau dapati aku termasuk orang yang sabar. Ismail pun tidak sombong. Dia bilang insyaallah, dia tidak ujub. Insyaallah saya sabar. Ya. Maka akhirnya Ibrahim mau menyembelih putranya. Dan ini adalah orang yang paling dicintai oleh Ibrahim. Dan subhanallah, Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dua nabi yang diberi gelar kekasih Allah, yaitu Ibrahim dan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Allah jadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Ibrahim kekasih Allah, maka Allah menguji Ibrahim pada perkara-perkara yang sangat dia cintai. Saat itu yang paling dicintai anaknya. Sudah dijauhkan sejak lamin, sekarang dulu suruh disembelih. Namun dia tanpa tegar, dia melaksanakan, tidak menyembelih putranya Ismail. Dan Ismail juga luar biasa, siap untuk disembelih. Maka mana yang lebih afdal, Ibrahim atau Ismail? Yang satu siap menyembelih putra paling dia cintai, yang satu siap disembelih oleh ayahnya. Subhanallah. Dua-duanya hebat. Maka kemudian Ismail dibalikkan kepalanya, dibalikkan, wa tallahu lil jabin, itu ditaruh di pelipisnya agar disembelih dari belakang, agar dia tidak melihat bagaimana sakitnya wajah anaknya ketika disembelih. Ketika Ibrahim akan menyembelih, maka Allah ganti, wa fadainahu bidzibhin azim, maka Allah ganti dengan kibas, yaitu dengan domba, untuk mengganti Ismail. Jadilah sejak itu ada syariat udhiyah, kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Disebutkan kejadian Ibrahim ketika menyembelih Ismail itu pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu hari nahar. Maka kita menghidupkan syariat atau syiar menyembelih untuk mengingat bahwasanya Allah terkadang menguji seorang pada perkara-perkara yang dia cintai, agar dia mendahulukan kecintaan Allah. Dan siapa yang mendahulukan kecintaan Allah, maka akan datang solusi. Ibrahim dan Ismail mendahulukan cinta mereka kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kasih solusi berupa Allah mengganti dengan domba. Ini diantara hikmah kita berudhiyah, berkorban.
Oleh karenanya udhiyah adalah syiar. Maka sembelihnya bukan sembunyi-sembunyi dalam rumah, enggak ya. Tapi sembelihnya di luar. Di luar. Bahkan kalau penguasa atau pemerintah, maka habis sholat Id dia menyembelih di musola, di tempat lapangan sholat Id. Habis sholat Id, khutbah selesai, nyembelih korban tersebut di hadapan rakyat. Kan ini syiar. Bukan hal yang disembunyi-sembunyikan. Tinggal seorang yang menyembelih harus ikhlas kepada Allah, bukan untuk pamer-pameran, bangga-banggaan bahwa kambing saya yang paling besar, sapi saya paling besar, onta saya yang paling besar, sapi saya sapi limosin 1 ton, sapi yang paling garang dan sangar yang sudah menanduk pagar rumah saya. Enggak, dia harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Dia syiarkan dan dia ikhlas. Bagaimana kita berhaji, kita ikhlas. Bagaimana kita pergi sholat berjamaah di masjid, orang semua lihat, kita berusaha ikhlas. Maka demikian juga ketika menyembelih, hati-hati, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai untuk riya, karena ini juga rentan untuk riya, apalagi yang dia mau sembelih sapi besar, gemuk, limosin, 1 ton, luar biasa. Sementara yang lain kambingnya kecil-kecil. Yang lain 7 orang gabung, sapinya pun cuma 350 kg. Dia sendiri 1 ton, luar biasa ya. Karena seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu. Jadi intinya untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ada para ulama mengatakan di antara hikmah korban untuk mensyukuri nikmat kehidupan, karena Allah menyelamatkan Ismail dengan udhiyah, dengan sembelihan tersebut. Kita diberi kenikmatan kehidupan, alhamdulillah masih hidup lagi bisa beribadah, maka kita menyembelih hewan kurban mengingat bahwasanya Allah telah menyelamatkan kehidupan Nabi Ismail dengan apa? Dengan seekor kambing ya. Kemudian juga di antara hikmah dari udhiyah adalah memberi kelapangan, tausiah, kelapangan kepada keluarga, makan kambing, makan sapi, makan onta, kemudian diberikan kepada fakir miskin ya, yang jarang-jarang makan kambing setahun sekali kita kasih kambing tersebut, 1/3 buat fakir miskin. Boleh juga kita kasih hadiah 1/3 buat tetangga, teman-teman, meskipun mereka kaya, kita kasih hadiah ini juga boleh. 1/3 kita makan, 1/3 kita buat fakir miskin, 1/3 buat hadiah. Sebagian ulama juga mengatakan di antara hikmahnya agar kita tidak ragu ya, bahwasanya Allah menciptakan hewan untuk dimakan. Mungkin sebagian mengatakan kok syariat Islam sadis, nyembelih nyembelih sapi, nyembelih onta, nyembelih kambing. Sebagian mereka bikin isu seperti, bahkan pernah jadi hinaan. Tidak salah waktu saya ke Amsterdam, kawan-kawan cerita dulu ada orang kafir yang suka mengejek syariat ini. Apa itu nyembelih, sadis. Ya. Mungkin dia maunya makan tempe melulu kali, tidak mau nyembelih hewan. Hewan ya disembelih ya, sembelih. Saya disembelih untuk dimakan, bukan untuk dibuang. Disembelih untuk apa? Dimakan, agar kita enggak usah ragu bahwasanya Allah menghalalkan makan hewan-hewan tersebut. Hewan-hewan tersebut diciptakan oleh Allah untuk kita makan. Maka tidak mengapa kita sembelih untuk kita memakannya, bahkan untuk kita berikan kepada fakir miskin. Apa bedanya kalau kamu menyembelih di waktu yang lain ya? Di waktu yang lain ya. Jadi ini diantara hikmah-hikmah. Adapun pahalanya maka tentu pahalanya banyak ya. Jadi hikmah-hikmah tersebut kita tahu bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang agung. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli rabbika wanhar. Ayat ini dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah khususkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya dari kathrah, merupakan kebaikan yang sangat banyak. Setelah Allah mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah berikan engkau spesial sungai di surga namanya Al-Kautsar, maka dari itu sholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Allah dan menyembelih karena Allah. Kata para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya di antara bukti bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, di antaranya salat dan menyembelih. Ini di antara bukti terbesar seorang menunjukkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat terkait dengan ibadah raga, badan, udhiyah, menyembelih terkait dengan ibadah harta. Makanya Allah khususkan di situ. Allah mengatakan, karena aku, seakan-akan Allah berfirman,
karena aku telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar di surga, di nikmat yang luar biasa. Fasholli, maka salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Ini menunjukkan menyembelih ibadah yang agung, karena dia adalah konsekuensi dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menggandengkan menyembelih tersebut dengan salat. Salatlah ibadah yang paling agung, harus karena Allah. Kemudian menyembelih juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sepakat mana yang lebih utama, apakah menyembelih atau bersedekah? Misalnya kambing harganya 4 juta, terus kita punya uang 4 juta. Pada tanggal 10 Zulhijjah, mana yang kita dahulukan? 4 juta kita sedekahkan fakir miskin atau beli kambing untuk menyembelih? Para ulama mengatakan yang paling afdal beli kambing untuk apa? Disembelih. Ketika tanggal-tanggal tersebut. Ketika tanggal-tanggal penyembelihan, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Lebih afdal kau beli kambing, kau sembelih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mempraktekkan tersebut. Di zaman Nabi juga ada orang miskin, tapi Rasulullah SAW sengaja untuk menyembelih kambing. Dan demikian juga dipraktekkan oleh para khulafaur rasyidin. Mereka setelah wafatnya Nabi, mereka sengaja untuk membeli hewan di hari-hari tersebut untuk disembelih. Adapun selain tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ya sedekah, tergantung mana yang butuh. Tapi ketika hari-hari tersebut yang lebih afdal adalah menyembelih daripada menggunakan uang tersebut untuk apa? Sedekah. Karena di balik menyembelih hewan kurban ada ibadah yang agung, yaitu ibadah iraqatud dam, ibadah menyembelih, mengalirkan darah. Terlebih lagi masalah menyembelih ini, kurban ini adalah syiar bukan cuma umat Islam, juga syiar-syiar ahlu syirik. Para dukun sering mempersyaratkan untuk apa? Menyembelih ayam ya. Saya pernah lihat sendiri, ada orang beli tanah, kemudian dukunnya bilang ini tanah ada penjaganya, supaya penjaganya tidak ganggu kamu sembelih ayam hitam 3 ekor. Maka selesai ayamnya disembelih, kemudian darahnya dituangkan di tanah tersebut ya. Dituangkan di tanah tersebut, kemudian dibangunlah rumah di situ, kemudian akhirnya cerai suami istri. Beneran ini kisah nyata. Subhanallah. Kemudian betapa banyak orang-orang tanya saya, Ustaz, ada proyek di suatu kampung Ustaz, tetapi mereka mempersyaratkan kalau saya ingin buka lahan harus belikan mereka babi untuk mereka sembelih untuk ruh-ruh. Haram, saya bilang nggak boleh. Jadi menyembelih juga syiarnya ahlu syirik. Bahkan sebagian orang bukan menyembelih hewan, menyembelih manusia. Menyembelih manusia untuk diserahkan kepada ruh-ruh dewa-dewa yang mereka sembah ya. Dan ini kebiasaan juga ahlul jahiliyah, menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Makanya Rasulullah mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Oleh karenanya syiar menyembelih adalah syiar. Kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk menyelisihi ahlu syirik, dan ketiga ada juga kita bagi sebagian daging tersebut untuk fakir miskin. Intinya menyembelih lebih afdal daripada sekedar sedekah. Sedekah sekedar bagi harta, dan itu bisa dilakukan selain tanggal 4 hari tersebut. Adapun menyembelih ada waktunya. Makanya menyembelih lebih afdal daripada uangnya digunakan untuk bersedekah. Kemudian sebagian ulama mengatakan, bahkan sebagian madhab alim madhab mengatakan, menyembelih lebih afdal daripada memerdekakan budak. Memerdekakan budak pahalanya apa? Siapa budak yang kita merdekakan? Kalau ada budak, maka setiap bagian dari tubuh yang kita merdekakan akan memerdekakan kita di neraka jahanam. Karena budak itu terkadang boleh, zaman dahulu ada budak, boleh tidak satu orang yang merdekakan. Misalnya ada 7 orang sepakat memerdekakan satu budak, boleh. 3 orang sepakat memerdekakan satu budak. Maka seakan-akan sepertiga tubuh dari budak yang dia merdekakan tersebut mewakili sepertiga tubuhnya untuk dibebaskan dari neraka jahanam. Kalau dia sendiri memerdekakan budak, maka dia akan dibebaskan dari neraka jahanam karena dia telah memerdekakan orang tersebut. Sebagian ulama madhab mengatakan menyembelih di hari-hari tersebut kurban lebih afdal daripada memerdekakan apa? Budak. Seakan-akan isyarat bahwasanya siapa yang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan dia dari neraka jahanam. Meskipun tidak ada nas secara tegas, tapi ini pendapat sebagian ulama. Baik. Syariat al-udhiyah disyariatkan pada tahun 2 Hijriyah. Tahun 2 Hijriyah di kota Madinah setelah Nabi berhijrah, bersamaan dengan disyariatkan salat al-Idain, salat Idul Fitri dan Adha, juga disyariatkan zakat mal, disyariatkan juga udhiyah.
Taib. Sembelihan banyak modelnya. Sembelihan banyak modelnya. Pertama sembelihan syirik. Sembelih onta, sembelih ayam, sembelih kodok, ada yang sembelih monyet. Sampai saya cerita ada orang mau naik pangkat, dia pergi ke dukun cari darah monyet. Subhanallah. Mau naik pangkat cari monyet. Syarat, dukun kasih syarat, setannya mau. Ya udah, setannya suka darah monyet, dikasih darah apa? Monyet supaya naik pangkat. Itu dilakukan oleh sebagian orang. Ini semua kesyirikan, menyembelih karena selain Allah. Syirik, dosa besar, mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, mengeluarkan seorang dari Islam. Syirik untuk penguat sihirnya, syirik untuk menyembelih untuk menguatkan sihirnya, menyembelih untuk diserahkan kepada penjaga pantai lah, penjaga sawah lah, dewi sawah lah, dewa pantai lah, ini semua syirik. Ini semua apa? Syirik. Ya. Kadang-kadang diganti nama-namanya, hati-hati ya. Kapan dia berniat menyembelih untuk diserahkan kepada penjaga daerah tertentu, itulah syirik kepada Allah. Apalagi dikatakan buat dewi inilah, buat dewi Sri lah, buat dewa fulan lah, ini jelas syirik. Ya. Buat Nyi Roro Kidul lah, syirik. Enggak boleh. Siapa yang melakukannya keluar dari Islam. Ngeri. Syirik akbar. Maka itu tidak boleh. Nah, yang disembelih untuk Allah juga ada dua model. Yang satu disembelih untuk makan sekedar, ya untuk sekedar menyembelih untuk dihidangkan seperti warung-warung yang menyembelih kambing, menyembelih ayam untuk apa? Jualan. Ya. Bukan untuk takarrub, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi mereka nyembelih bilang bismillah. Mereka nyembelih bilang bismillah. Paham? Dan yang ketiga modelnya, ini hukumnya mubah. Yang kedua, yang pertama haram syirik, yang kedua mubah, yaitu menyembelih untuk dimakan. Ketika menyembelih bilang bismillah, tapi bukan untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk makan. Ini hukumnya mubah. Yang ketiga menyembelih karena Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini modelnya banyak. Di antaranya akikah. Akikah menyembelih karena syukrul mun'im bil maulud, mensyukuri Allah karena ada momongan baru. Namanya akikah. Menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sembelihan terkait haji juga banyak. Ada namanya hadyu. Hadyu adalah dam jubran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dam syukur, bukan dam jubran, dam syukur, yaitu darah yang dialirkan sebagai bentuk syukur kepada Allah karena dalam satu nusuk, dalam satu safar bisa melakukan dua kegiatan, baik haji tamattu maupun haji qiran. Maka orang yang berhaji tamattu atau haji qiran wajib menyembelih hadyu. Ini juga hadyu, ini sembelihan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan jamaah haji Indonesia adalah haji tamattu. Makanya mereka wajib untuk menyembelih kambing. Kemudian juga ada namanya dam pelanggaran, dam jubran. Seperti seorang melakukan haji kemudian dia meninggalkan kewajiban. Kapan dia meninggalkan kewajiban, maka wajib bagi dia untuk menyembelih kambing. Seperti dia lewat mikot, dia tidak berniat. Sudah mikot lewat lupa berniat, maka ini wajib menyembelih kambing. Contohnya di Arafah, sebelum matahari terbenam dia sudah keluar dari Arafah, maka ini juga namanya dia harus menyembelih, namanya dam jubran. Dan semisal demikian juga dam kafarah. Misalnya dia harus pakai, karena sakit maka dia harus pakai celana, padahal dalam kondisi ihram, maka dia boleh milih, di antaranya boleh milih untuk menyembelih. Baik. Dan ada di antaranya udhiyah yang sedang kita bahas, udhiyah. Nah, udhiyah sembelihan, maka ada sembelihan yang disepakati oleh para ulama hukumnya wajib. Hukumnya wajib jika dia bernazar, saya akan berkorban tahun ini. Maka ketika itu kurban hukumnya apa? Wajib. Karena dia bernazar. Karena dia bernazar. Tetapi seandainya tidak bernazar dan dia punya kelapangan, apakah wajib bagi dia untuk berkorban? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan kurban hukumnya wajib. Ya. Karena Rasulullah pernah mengatakan siapa yang mendapati kelapangan kemudian tidak menyembelih, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-sekali dekat ke masjid kami. Karena sudah punya duit, dikasih kelapangan, tidak mau korban, jangan dekat masjid kami. Kata sebagian ulama, ini hukumnya menunjukkan wajib berkorban. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwasanya kurban atau udhiyah tidak wajib. Kenapa? Karena Rasul dalam hadis mengatakan
idza ra'aitum hilala dzulhijjah, jika kalian melihat hilalnya Dzulhijjah, fa arada ahadukum an yudhi, kemudian salah seorang dari kalian mau menyembelih, mau berkorban, maka hendaknya dia tahan kukunya dan tahan rambutnya. Di sini Nabi mengatakan dan dia hendak, menunjukkan bahwasanya tidak wajib, ya, yaitu yang ingin kurban silakan, yang tidak juga tidak mengapa. Tetapi mereka mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat ditekankan, bukan sunnah biasa, sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi jumhur mengatakan sunnah yang sangat ditekankan. Apa yang memalingkan? Karena zahir hadis-hadis seakan-akan wajib, tapi apa yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah? Ternyata Abu Bakar dan Umar pernah sengaja tidak berkorban. Dalam setahun mereka pernah sengaja tidak berkorban, supaya orang tidak menganggap apa wajib. Kalau wajib berat bagi kaum muslimin. Setiap orang setiap punya uang harus korban berat. Maka pernah mereka sesekali tidak berkorban supaya tidak dianggap apa wajib, ya. Tidak dianggap wajib. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bahwasanya yang benar bahwasanya kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah dan tidak wajib. Istilah kurban sebenarnya ini tersebar di tanah air. Sebenarnya kurban itu lebih umum. Kurban itu sesuatu yang diserahkan kepada Allah. Sesuatu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak harus berupa sembelihan. Seperti dalam ayat Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Idz qarraba qurbanan, ketika Qabil dan Habil memberikan kurban kepada Allah. Disebutkan kalau kita baca tafsir, ada yang berkorban dengan sembelihan, ada yang berkorban dengan tumbuhan, yaitu memberikan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi korban tidak harus apa? Sembelihan. Korban lebih umum. Dan korban itu tidak harus tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kalau udhiyah itu sembelihan dan khusus pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Tapi sudah jadi istilah kita bilang apa? Kurban. Jadi saya sekarang tidak bilang udhiyah lagi, ya, tapi saya bilang apa? Kurban jadi bahasa Indonesia. Udhiyah sebenarnya bahasa Arabnya apa? Udhiyah. Tapi orang Indonesia menerjemahkan dengan apa? Korban. Padahal korban itu istilah tersendiri. Tapi intinya pendapat yang dipilih oleh para ulama bahwasanya mayoritas ulama bahwasanya kurban hukumnya sunnah muakkadah, itu sunnah yang sangat ditekankan meskipun tidak sampai derajat wajib. Baik. Orang yang haji apakah boleh berkorban? Orang yang haji itu dia sudah berangkat ke Mekah dan Madinah. Kemudian tugas dia kebanyakan adalah kalau haji tamattu atau haji qiran, maka wajib bagi dia untuk menyembelih hadiu. Apakah dia juga disyariatkan untuk berkorban? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib secara mutlak. Tugas dia hanya hewan hadiu di Mekah sana. Dia sembelih di tanah haram, namanya hadiu. Apakah dia haji tamattu atau haji qiran? Sebenarnya mengatakan boleh dia untuk berkorban, ya. Sunnah dia meskipun dia hewan hadiu, kalau dia punya kelapangan ingin berkorban, korban juga tidak ada masalah. Ada hadiu, ada korban. Sebagaimana dicontohkan oleh salah seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Umar, dia ingin berhaji, maka dia letakkan uang di keluarganya, dia bilang ini untuk hewan korban. Jadi dia berhaji, kemudian dia juga sisihkan untuk hewan kurban, dan itu Allah alam pendapat yang kuat karena tidak ada larangan bagi seorang yang berhaji meskipun dia wajib untuk membayar hewan hadiu, tapi dia juga disunnahkan kalau mau untuk juga berkorban. Tidak jadi masalah, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa? Karena saya pernah ketemu, kasihan ibu-ibu hajian. Ketika dia haji dikasih uang kalau nggak salah uang jajan oleh zaman dulu 1.500 real. Terus dia bilang, aduh dek, uang saya sudah habis. Kenapa habis bu? Untuk beli kambing 3. Lah kenapa kambing 3? Kan cuma 1 saja. Kata dia, ustadznya bilang harus beli kambing 3. Kambing apa aja? Pertama kambing hadiu, kambing haji katanya. Ini benar. Yang kedua katanya kambing korban juga harus apa? Beli. Yang ketiga namanya kambing pelanggaran. Ibu melanggar, katanya tidak melanggar tapi pasti melanggar. Ini rupanya ustadznya penjual kambing ya. Orang haji wajib kambing 1 aja yang wajib.
Kalau dia mau tambah pun kambing apa? Kambing korban kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jangan mewajibkan orang dengan tinggal. Akhirnya uang belanja dia 1.500 real habis, tinggal berapa real? Karena kambing mungkin 100 real ketika itu habis. 300 real cuma bisa buat beli permen ya. Kurang ajar ini orang-orang ini kadang-kadang kurang ajar sama jemaah haji. Celaka mereka orang-orang yang mengerjain tamu-tamu Allah. Ya, sudah buka travel cari untung dari tamu-tamu Allah, dibohongin lagi. Luar biasa mereka itu. Gimana dosanya? Dulu orang-orang musyrikin Arab, mereka berbangga-bangga bisa memberi pelayanan kepada jamaah haji. Ini malah menipu jamaah haji. Suruh beli kambing 3, itu kambingnya pun tidak ada kadang-kadang. Saya ditanya sama orang, Ustaz, saya kemarin sudah nyembelih. Loh, kita belum tanggal 10. Iya, saya sudah nyembelih hewan dia. Tapi saya ragu, Ustaz. Kenapa ragu? Kambingnya kecil sekali, Ustaz. Kecil sekali. Sah atau tidak? Saya bilang sama dia, itu kambing apa kucing? Kambing, Ustaz. Kambing atau kucing? Kayaknya kucing, Ustaz. Saking kecilnya. Malah jemaah haji dibohongin, kasihan. Tamu-tamu Allah datang dari jauh, sudah nunggu puluhan tahun. Saya kapan sholat di Masjidil Haram, saya lupa. Apakah saya didorong atau jemaah haji atau dia kemudian menginjak kepala saya lupa ya. Tapi intinya jemaah haji udah tua. Mungkin saya mau marah seandainya itu orang lain, tapi subhanallah saya ini orang tua, pakai tas, lemes. Bayangkan mungkin dia sudah nunggu 20 tahun, mungkin nabung 20 tahun, kemudian saya omelin di sini di Mekah. Enggak tega kita mau omelin. Enggak tega, dia tua, mungkin ngumpulin nunggu haji 30 tahun, entah nabung sana, mungkin jual sawah, mungkin jual apa. Terus sampai sini dia salah sedikit kita omel-omelin. Ini bukan diomelin, dikerjain. Diambil uangnya oleh penjahat-penjahat travel. Ngeri. Makanya hati mereka hitam ya. Tidak punya rasa sama tamu-tamu Allah. Mereka bermaksiat di tanah haram. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, intinya berkorban adalah sunnah yang sangat ditekankan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan kemudian tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Itu jangan dekat salat Id. Jangan dekat sana. Ya. Punya uang tidak bisa korban. Ya. Ini ancaman, ini menjadi katakan wajib, tapi yang benar hukumnya sunnah yang sangat ditekankan sampai Nabi mengucapkan demikian ya. Maka seorang lucu, dia tidak bisa berkorban sementara mobilnya baru mobil baru ya. Baru beli ini baru ya, baru beli ini beli jamnya jam baru belikan istri tas baru yang harganya puluhan juta, korban enggak bisa ya. Minimal kambing berapa juta? Berapa juta sekarang di sini satu ekor kambing? Berapa? 2,5. Kambing apa kucing itu? Kambing kan? 2,5 juta, 3 juta, 4 juta udah dapat, masya Allah. Sisihkan uang dan ini pahalanya besar. Makanya Nabi selalu berkorban setiap tahun. Taib. Al-udhiyah tadi ada dua. Ada korban yang nazar. Kalau nazar maka semuanya tidak boleh dimakan sama sekali. Harus diberikan kepada fuqara. Kalau yang sunnah, yang bukan nazar, maka tadi boleh kita bagi 3. Boleh sebagian kita makan, boleh sebagian sepertiganya kita berikan kepada fakir miskin, boleh sepertiganya kita kasih hadiah. Sebagian ulama berkata, bahkan lebih afdal kau berikan semua kepada fakir miskin. Sebagian ulama berkata. Namun tetap kau makan sedikit untuk mencari keberkahan. Karena Nabi SAW ketika menyembelih 100 ekor ontanya, maka beliau mengambil potongan-potongan daging 100 ekor onta, kemudian beliau masak, kemudian beliau makan dari potongan daging tersebut. Karena ini hasil sembelihan beliau. Tapi seandainya seorang ingin sumbang semua juga oke, karena
dia dapat dua pahala, pahala menyembelih dan pahala bersedekah. Tapi dianjurkan dia makan sebagian dari sembelihan tersebut, kan sembelihan berkah. Bahkan sebagian syekh cerita, saya tidak punya pengalaman, tapi dia sama saya, kata dia, seandainya kau beli kambing, misalnya masih tidak terlalu besar, terus kau pelihara berbulan-bulan, Masya Allah, kau kasih makan, sampai dia gemuk, terus kau sembelih, itu rasanya beda. Rasanya beda. Kau pelihara, kau jaga, kemudian kau rawat, untuk kau serahkan kepada Allah. Begitu kau sembelih sendiri, rasanya beda. Seakan-akan ibadah, inilah pengorbanan saya selama berbulan-bulan ngurusi kambing ini, saya kasih makan, saya perhatian, kemudian saya sembelih sendiri. Ini ibadah itu benar-benar terasa. Makanya para ulama mengatakan sunnahnya seorang menyembelih sendiri, kecuali dia tidak mampu untuk menyembelih. Ternyata dia baru latihan, maka jangan macam-macam. Latihan kambing dulu, jangan latihan sapi ya. Kalau dia tidak mampu untuk menyembelih, maka dia hadir menyaksikan penyembelihan tersebut ya. Sebagian kawan ketika dia tidak menyembelih, saya video call. Ini sapi bapak, video call. Dia lihat bagaimana dia sembelih, sehingga dia menyaksikan bagaimana ibadah tersebut berlangsung, mengalirkan darah hewan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang syarat udhiyah. Apa syarat udhiyah? Syarat-syarat agar udhiyah kurban tersebut sah. Ada 3 syarat. Pertama, syarat terkait dengan hewan itu sendiri. Syarat terkait dengan hewan kurbannya. Yang kedua, syarat terkait dengan sang penyembelih. Dan ketiga, syarat terkait dengan waktu penyembelih. 3 syarat. Syarat terkait dengan hewan tersebut. Yang kedua, syarat terkait dengan penyembelih. Yang ketiga, syarat terkait dengan waktu penyembelihan. Tapi yang pertama syarat terkait dengan udhiyah, dengan hewan itu sendiri. Yang pertama, hewan tersebut dari al-an'am, yaitu bahimatul an'am, itu hewan-hewan ternak, hewan-hewan ternak ya. Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah sebutkan yaitu mereka menyembelih untuk mengingat Allah ala ma razaqahum, atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mim bahimatil an'am, dari hewan ternak. Hewan ternak tersebut ada 3 secara umum, yaitu onta, sapi dan kambing. Onta, sapi dan kambing. Dan sapi termasuk jamus, yaitu kerbau. Adapun sapi liar, mungkin banteng maksudnya, sapi liar, maka tidak boleh. Yang boleh apa? Kerbau ya. Banteng liar atau tidak? Liar enggak? Liar. Kalau kebo kan enggak, sering nongkrong di sawah. Enggak liar. Jadi sapi boleh, kebo juga boleh. Kemudian kambing dengan berbagai macam modelnya boleh. Maiz, kambing Jawa, atau dha'an, domba. Kambing atau domba juga boleh. Ini semua boleh disembelih. Dan tidak mengapa betina atau jantan. Sebagaimana akikah tidak mengapa betina ataupun jantan. Karena tersebar di sebagian orang kalau akikah harus hewan jantan. Padahal enggak, betina boleh, jantan boleh. Demikian juga masalah kurban, boleh betina, boleh apa? Jantan. Jangan yang bencong. Jangan yang pelangi ya. Baik. Berikutnya adapun selain hewan ternak maka tidak boleh. Seperti ada yang mengatakan kuda lebih mahal daripada sapi. Saya ingin menyembelih kuda untuk Allah. Tidak boleh. Tidak sah. Kalau ingin menyembelih kuda buat makan ya silakan. Tapi untuk kurban maka tidak sah. Ya, atau saya ingin menyembelih karena tidak punya uang, saya ingin beli ayam. Ayam kemudian saya sembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa jadi kurban. Kalau kau potong untuk bagi-bagi oke, tapi untuk hewan kurban tidak boleh. Yang boleh hanya hewan-hewan ternak sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, onta, sapi dan kerbau, kemudian kambing yaitu kambing Jawa, maiz dan domba. Kemudian
Apalagi burung-burung tidak boleh. Ini semua tidak boleh. Kemudian terkait dengan umur hewan tersebut, umur hewan tersebut. Makin ada khilaf di kalangan para ulama, tapi intinya mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya untuk sapi di atas 2 tahun. Kalau onta di atas 5 tahun. Kambing Jawa pun di atas 2 tahun. Adapun domba, ada yang mengatakan di atas tahun, yang di atas 6 bulan. Ada khilaf. Tapi intinya untuk domba lebih ringan daripada saya tidak sempat mentarjih mana, tapi itu ada khilaf dengan para ulama terkait dengan dha'an atau apa namanya domba. Ya. Ada yang mengatakan boleh lebih dari 6 bulan dengan syarat tertentu. Ada yang mengatakan boleh lebih dari setahun. Adapun kambing Jawa lebih dari 2 tahun sama dengan sapi, harus lebih dari 2 tahun. Adapun onta lebih dari 5 tahun. Maka jangan menyembelih kalau di bawah umur, ya. Tidak boleh. Kemudian juga terkait dengan syarat hewannya adalah selamat, yang ketiga. Jadi pertama tadi jenisnya bahimatul an'am, yang kedua umurnya harus sesuai dengan umurnya, dan yang ketiga harus selamat dari aib. Maghrib berapa menit lagi? Hah? Maghrib berapa menit lagi? 15 menit. Baik. Adapun syarat ketiga harus selamat dari aib yang buruk, yang jelas. Dan kebanyakan kalau kita perhatikan aib-aib tersebut adalah terkait dengan yang bisa mengurangi daging dari hewan tersebut. Sudah mau maghrib ya? Jadi Rasulullah SAW melarang ketika seorang menyembelih, tidak boleh kemudian menyembelih hewan yang pincang, yang jelas pincangnya, kemudian yang buta, yang jelas butanya, yang sakit, yang jelas sakitnya, dan yang sangat kurus, Para ulama mengambil kesimpulan, kenapa hewan yang pincang tidak boleh, kenapa hewan yang buta tidak boleh, kenapa hewan yang kurus tidak boleh, ya, kenapa hewan sakit tidak boleh? Karena hewan-hewan ini potensi untuk dagingnya sedikit. Ketika dia pincang, dia baru jalan sebentar, temannya sudah di luar, sudah makan rumput habis, dia baru sampai. Makanya dia kurus. Kalau dia sakit pun demikian, dia mau bergerak menuju tempat makan susah, akhirnya dia kurus, apalagi kelihatan sekali sakitnya. Kemudian yang sudah memang dari sananya kurus sekali, ini juga tidak pantas untuk jadi sembelihan untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh, ya. Tadi yang pincang, kemudian yang sakit, yang buta, dan yang sangat kurus. Ini yang datang nas dari Nabi SAW, tidak boleh 4 perkara ini. Itu buta, awal itu buta sebelah atau buta, apalagi buta. Kemudian bayin arajua, yaitu benar-benar pincang sekali. Kemudian yang kurus, ya. Kemudian yang tadi yang sakit. Nah, selain 4 ini, maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Selain 4 ini, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Baik, di antara bentuk-bentuk yang
diperselisihkan, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Saya bacakan sini. Yang tidak diperbolehkan buta, tidak boleh. Kemudian tadi pincang, buta, dua mata tidak kelihatan, ini tidak boleh. Meskipun mungkin dia gemuk, tapi dia buta tidak boleh karena ini kelihatan sekali apa? Cacat. Kemudian yang satu mata buta, jelas-jelas batu buta mata, satu kelihatan, maka ini juga tidak boleh. Ada yang mengatakan maksudnya mata buta itu maksudnya benar-benar tertutup, bukan dia buka matanya tapi tidak bisa melihat, tapi benar-benar kelihatan cacat. Itu yang tidak boleh, tidak pantas untuk disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lisannya putus semuanya. Kambingnya tidak punya lisan. Mau bilang mbek susah karena apa, lisannya tidak ada. Ini juga tidak boleh. Ya. Adapun kalau terputus sebagian, ini khilaf. Terputus sebagian, sedikit atau banyak, khilaf. Ada cacat lisannya kepotong sedikit, boleh enggak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terputus sedikit saja enggak boleh. Ada yang mengatakan kepotong banyak, mayoritas baru enggak boleh. Tapi kalau kepotong semua enggak boleh. Kemudian juga yang hidungnya terpotong juga tidak boleh. Kemudian juga telinganya terpotong juga tidak boleh. Ya. Demikian juga yang sejak lahir telinganya tidak ada, ini juga tidak boleh. Bagaimana kalau ternyata potongannya sedikit? Ini khilaf. Potongan sedikit apa? Khilaf di kalangan para ulama. Kambingnya gemuk tapi telinganya hilang sedikit. Ini khilaf. Yang pincang pun demikian. Kalau pincangnya sangat jelas maka tidak boleh sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terpotong kaki dan tangannya juga tidak boleh. Ya. Meskipun sejak lahir sudah cacat tidak boleh. Ini cacat karena terpotong, karena terluka atau sejak lahir maka tidak boleh. Atau yang susunya terpotong, payudaranya terpotong ya. Atau kering. Ini kelihatan sekali cacat kalau kambing tersebut betina. Nah, ini tidak boleh karena kelihatan cacat. Atau kemudian pantatnya terpotong, pantatnya tepos. Maka ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan tidak mengapa pantatnya tepos, yang penting perutnya besar, dagingnya banyak. Ada khilaf. Karena ini tidak ada dalilnya. Yang dalil cuma 4 tadi bilang. Dalil cuma 4 apa? Buta, pincang, terus sakit sama kurus. Yang lainnya khilaf. Kalau buta satu tidak boleh, apalagi buta 2 mata, jelas tidak boleh. Tapi kalau pantatnya kepotong, maka khilaf. Contoh lagi, kambing yang dikebiri, testisnya dipotong, maka bagaimana? Khilaf juga. Yang benar boleh, karena dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW menyembelih kabsyain, amlahain, akranain, maujuain. Rasulullah SAW menyembelih 2 kambing yang dikebiri. Dan katanya kalau kambing dikebiri, badannya jadi apa? Gemuk. Dan itu dituntut dalam korban karena gemuk. Tapi yang memandang ini cacat tidak boleh. Ini masalah khilaf. Yang ekornya terpotong, ini juga. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Khilaf di kalangan para ulama. Yang kurus tadi al-ajfa, yang kurus allati la tungki, kurus ya. Ada yang mengatakan saking kurusnya sampai sumsum dari tulangnya tidak ada, saking kurusnya. Al-jallalah yaitu yang hanya makan kotoran. Kambing itu makan kotoran aja. Ini enggak boleh disembelih. Tidak boleh jadi kurban. Dan berbagai macam ya model, tapi intinya cari yang sehat ya, cari yang sehat. Sebagian orang musyrik saja kalau mau menyembelih kebo untuk diberikan kepada Nyi Roro Kidul ya, harus cari kebo yang gemuk karena Nyi Roro Kidul tidak mau terima ya. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala, cari yang paling murah, yang paling kurus. Kalau bisa dibelah 2. Baik, kita sampai sini aja dulu ya. Berapa menit lagi azan? 2 menit. Baik, habis ini kita lanjutkan lagi, masih ada sedikit baru kita buka tanya jawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.